Halo teman-teman, saya Sofi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang keuangan, teman-teman. Waduh, suara motornya keras banget ya. Tentang keuangan, ya kan? Tentang keuangan. Jadi lebih tepatnya di bagian ROE, Return on Equity, Return on Equity, ya. Nah, di sini kenapa saya teman-teman di tahun 2021 mungkin yang udah ngikutin saya sama itu kan ya. Saya di tahun 2021 2022 gitu kalau nggak salah. 2022 kayaknya itu saya bilang saya cash out. Cash out dari bisnis online. Dari bisnis online. Ya, sebagian tentu, tidak semuanya, hanya sebagian. Jadi sebagian itu saya pindahkan, teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya, di pandangan saya waktu itu bisnis online yang saya jalani gitu ya, waktu itu kurang seksi, teman-teman. Nah, kurang seksi dari sisi ROE, Return on Equity gitu. Jadi kondisinya pada saat tahun 2022 kenapa kok saya cash out, saya lihat waktu itu dan regresinya dia juga semakin menurun. Selain regresinya menurun, angkanya itu juga sudah tidak menarik perhatian saya. Oke. Dengan segala bentuk resiko bisnisnya. Oke, teman-teman gitu. Jadi dulu teman-teman, bocoran ya, ini bocoran aja. ROE saya, teman-teman. ROE saya waktu itu kisaran itu di angka 22%. Kurang lebih ya. Plus minus ini. Ini plus minus. Plus minus di 22%. Artinya kalau saya itu modalnya itu 10 miliar, maka 1 tahun saya dapatnya 2,2 miliar per tahun gitu. Jadi saya dapat 2,2 miliar. Oke, per tahunnya. Nah, menurut saya angka 22% ini kurang seksi, teman-teman. Kurang seksi. Makanya saya pecah gitu. Makanya saya cash out sebagian untuk saya pecah ke instrumen lain. Ada beberapa instrumen yang saya masuki, teman-teman. Tapi mayoritas itu memang dalam bentuk saham. Baik itu yang pasar saham, ya kan? Pasar saham ini berarti di perusahaan ya TBK, di perusahaan TBK. Perusahaan TBK itu perusahaan yang udah listing, teman-teman. Di Bursa Efek, terus misalkan kayak Bank BRI, Bank BNI, Astra, Telkom, kemudian ada mungkin teman-teman yang Indofood, yang punya Indomie, ECBP, kemudian mungkin teman-teman kenal yang namanya Ultra Jaya, Era Jaya, kemudian teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya apalagi ya, yang mungkin familiar itu ya, Cimori, ya kan, Cimori, kemudian yang es krim juga ada, es krim apa? Saya lupa namanya. Es krim ya, pokoknya dan lain sebagainya lah, pokoknya perusahaan-perusahaan TBK. Oke. Dan ternyata teman-teman di tahun 2022 itu saya berhasil memberikan return sebesar 30% di pasar saham. Ya, di pasar saham. Tahun 2022. Ini plus minus lah ya, kurang lebih. Saya tepatnya berapa lupa, tapi kurang lebih segituan. Ya. Nah, ini berarti worth it. Kenapa? Karena dulu saya di bisnis online di 22%, di pasar saham 30% kayak gitu loh. Nah, karena di sini pasar saham itu saya memberikan hasil, nah di sini saya dapat cash, teman-teman. Saya dapat cash. Nah, cash kemudian saya main yang namanya private equity. Private equity itu apa? Private equity itu mirip kayak kita itu nanam permodalan persahaman kayak gitu, tapi di perusahaan yang tidak listing, yang tidak TBK gitu.
perusahaan non TBK. Berarti ini yang non TBK gitu. Artinya saya mendiversifikasi aset saya itu ke beberapa kanal teman-teman. Ada yang saya ikut di kuliner gitu ya. Kuliner, ada yang di peternakan, ada juga yang di industri fashion, ada dua malahan. Ada juga yang sama industri fashion juga. Industri fashion tapi online ini. Industri fashion online. Ada. Ini yang offline. Ini offline, ini online. Nah, saya juga mau sharing teman-teman. Dari private equity ini berapa sih ROE saya gitu kan ya. Estimasi gitu ya. Karena yang ini kan masih estimasi teman-teman. Ini masih estimasi. Kalau yang kuliner ini dari hasil yang saya dapat itu dia estimasinya itu bisa memberikan 36% per tahun ROE, return on equity. Peternakan ini 18 sampai 30% juga per tahun. Oke. Kemudian kalau yang industri fashion, bentar saya hitung dulu. Berapanya? Lupa. Saya hitung dulu. Satu, yang industri fashion yang online ini 36% per tahun. Kemudian industri fashion yang offline kemarin itu berarti berarti 27% per tahun. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi, seenggaknya ya rata-ratanya mungkin ini di kisaran kalau yang ini kurang tahu ya karena kalau peternakan itu kan memang belum ini baru angka estimasi kalau yang ini. Baru angka estimasi soalnya berhubungan sama hewan hidup. Nah, berhubungan sama hewan hidup dan kita belum tahu belum itu dan jangkanya agak panjang soalnya. Nah, kalau yang udah langsung bisa kelihatan tuh yang ini karena ini udah lama. Industri ini udah kelihatan 27, 36. Berarti ya kisaran mungkin 30-an% ya Kak ya. Rata-rata ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih average-nya itu di angka 30% juga untuk private equity yang saya diversifikasi. Gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya keputusan saya untuk meng-cash out uang saya waktu itu teman-teman itu memberikan return yang lebih besar gitu. Memberikan return yang lebih besar dan ini berhubung dengan desktop saya yang saya likuidasi juga kenapa saya cari cash kayak gitu supaya diputarkan lagi itu teman-teman. Nah, pembelajarannya buat apa teman-teman? Apa poin pembelajarannya? Ketika teman-teman itu berbisnis, ya kan, bisnis yang namanya laporan keuangan itu penting. Laporan keuangan itu penting, teman-teman. Itu penting banget. Penting banget malahan, penting banget. Termasuk teman-teman salah satunya bisa memahami apa itu ROE, return on equity. Takutnya teman-teman, jenengan ngerasa laba, tapi kok uangnya nggak ada. Nah, gitu loh. Uangnya nggak bertumbuh. Kita butuh melawan inflasi. Kan? Kita butuh melawan inflasi. Dengan adanya inflasi ini, kebutuhan pokok, gaji karyawan, kemudian nanti uang sekolah anak, biaya hidup, itu semuanya naik. Semuanya naik. Kalau ROE kita itu kurang bagus, artinya harta kekayaan kita itu dia tidak bertumbuh. Nah, dia tidak bertumbuh. Kita harus menjaga pertumbuhannya itu bagus. Nah, bagusnya orang itu beda-beda. Ya, bagusnya orang itu beda-beda. Kalau saya itu memang biasanya ngejar sekitar 20 sampai 30 per tahun. Ini saya udah alhamdulillah banget gitu ya dengan nominal uang saya sekarang. Nah, teman-teman monggo. Kalau teman-teman uangnya itu, mohon maaf, misalkan modalnya itu lebih kecil, ya kan, lebih kecil, misalkan cuma 100 juta, 50 juta, harusnya bisa lebih dari 20%, 30% gitu.
harus bisa lebih. Misalkan bisa sampai 100%, 200%, bisa berlipat uangnya, karena uangnya kecil gitu ya. Tapi kalau uangnya mungkin misalkan udah di 15 miliar, 20 miliar, untuk ukuran saya, ini saya nargetin segini aja gitu. Nargetin segini aja. Berarti kalau misalkan 15 miliar, dan nanti saya per tahun itu dapat 5 miliar lah, kekayaan tambahan gitu. Kekayaan tambahan. Berarti kan kalau dibagi 12 udah sekisaran 400 juta. 400 juta ya kan ya, penambahan kekayaan saya per bulan gitu, untuk seluruh aset saya kayak gitu, untuk keseluruhan aset saya. Dan mungkin kadang-kadang dia bisa berupa cash, masih bisa berupa paper aset dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman butuh yang namanya laporan keuangan, jangan disepelekan ya, supaya teman-teman ngerti betul dengan tuh bisnis ada resikonya, ada capeknya ya kan ya, ada juga hasilnya gitu loh. Dan ini harus padan gitu, harus sepadan. Kalau nggak sepadan ya masa capek banget, resiko banget, hasilnya kecil, ya kan, itu mungkin perlu dikaji ulang. Atau misalkan hasilnya besar, ya kalau hasilnya besar resikonya kecil malah paling bagus itu ya, tapi jarang-jarang gitu ya, jarang-jarang terjadi kayak gitulah ya. Ini nanti disesuaikan sendiri sama angkanya teman-teman. Kalau saya sih yang bisa saya share dari angka saya segitu teman-teman, ya kan, dengan misalkan kelolaan dananya berapa, misalkan di kisaran 15 M, oh ya udah segitu, misalnya saya segitu. Kalau teman-teman misalkan di 50 juta 100 juta harusnya bisa lebih berlipat kayak gitu ya. Jadi teman-teman kadang-kadang mungkin kita harus open minded, apakah ada kesempatan di luar sana itu yang bagus untuk mengembangkan kekayaan kita gitu ya. Jadi jangan melihat oh pokoknya aku harus bisnis online ini toh, oh enggak kayak gitu teman-teman, enggak kayak gitu. Jadi ada banyak kesempatan yang teman-teman itu bisa capai. Oke, gitu ya untuk sharing kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bisa jadi tambahan wawasan buat teman-teman, ya kan? Harus apa yang penting dan lain sebagainya. Dan seperti biasa pesan terakhir saya untuk menutup video, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.